Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tehni Sari Ismawildayani dengan NIM 2019-755 Kampus Bekasi Trisakti School of Management. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cryptocurrency dan digital currency dengan mata kuliah Digital Financial Institusi dengan dosen Dr. Andes Tegi Muzio Konziani SE MSc Jakarta. Oke, materi yang pertama ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency atau mata uang kripto merupakan mata uang yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu dan dinilai sah jika terdaftar atau diawasi oleh badan atau organisasi yang diakui resmi oleh negara. Contohnya itu ada Bapepti di Indonesia. Nah, Bapepti di Indonesia itu maksudnya itu dia badan pengawasan perdagangan yang berjangka komoditi. Nah, kata kripto berasal dari gabungan dua kata, yakni kriptografi yang artinya kode rahasia, kemudian currency. Currency itu berarti mata uang. Nah, pada cryptocurrency tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai regulator, melainkan menggunakan sistem desentralisasi, yaitu mengatur dan mengurus yang diserahkan oleh wewenang pemerintahan oleh pemerintah. Kemudian ada aset cryptocurrency, merupakan produk yang paling terkenal adalah Bitcoin. Lalu platform token produk yang terkenal adalah Ether atau bisa disebut juga dengan ETH dari blockchain, Ethereum dan mata uang flat crypto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan beragam jenisnya. Secara global, jumlahnya diklaim lebih dari 1.000 jenis. Di Indonesia, produk dipasarkan oleh berbagai perusahaan kripto. Misalnya, ada Upbit Exchange yang menjual 164 aset kripto dan Tokyo Crypto yang melayani transaksi untuk 106 produk. Nah, per Desember 2020, terdapat 13 perusahaan aset kripto yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Yang pertama, ada PT Kripto Indonesia Berkat atau Tokyo Crypto. Yang kedua, ada PT Ubit Exchange Indonesia. Yang ketiga, ada PT Tiga Inti Utama. Yang keempat, ada PT Indodex Nasional Indonesia. Yang kelima, ada PT Pintu Kemana Saja. Yang keenam, ada PT Zipmex Exchange Indonesia. Yang ketujuh, ada PT Luna Indonesia Ltd. Yang ke-8, PT Rekeningku.com Indonesia. Selanjutnya PT Indonesia Digital Exchange. Yang ke-10 ada PT Cipta Koin Digital. Yang ke-11 ada PT Trinity Investma Berkat atau Bitokto. Terus yang ke-12 ada PT Plutnex Digital Asset. Lalu, jenis-jenis mata uang kripto yang terpopuler memiliki kapitalisasi pasar terbesar dalam dolar Amerika Serikat. Yang pertama ada Bitcoin. Nah, sejarah dari Bitcoin, pada Januari 2009, Bitcoin muncul dalam sebuah transaksi di internet. Transaksi dilakukan oleh sekelompok pengembang yang memakai nama Satoshi Nakamoto dengan seorang pengguna Bitcoin. Sebelum Bitcoin telah dirilis pada 2008 dan baru dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun berikutnya. Harga Bitcoin pertama kali sejak mulai dipergunakan sebagai alat tukar, harga Bitcoin pertama kalinya itu senilai $1 Amerika Serikat per keping. Dengan kurs rata-rata pada masa itu, harga satu kepingnya berada pada angka 14.000. Lalu, cara kerja Bitcoin merujuk pada buku Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Cara kerja Bitcoin menggunakan sistem koin yang diperoleh dengan mining koin atau memberinya. Beberapa orang telah mengumpulkan jutaan Bitcoin, mengumpulkan selama beberapa tahun. Lalu Bitcoin yang diperoleh disimpan di buku besar publik yang dapat diakses kapan saja. Lalu penggunaan dapat memiliki banyak dompet Bitcoin, sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kunci pribadi diperlukan untuk mengotorisasi transaksi yang disimpan secara lokal dalam dompet pengguna. Seluruh transaksi melalui proses yang disebut juga dengan mining. Mining juga berperan sebagai mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusi Bitcoin. Nah,
Proses mining adalah tindakan menambahkan transaksi ke blockchain sehingga semua orang dapat menyetujui rangkaian transaksi yang sama. Tidak seperti saham. Nah, Bitcoin tidak mewakili kepemilikan suatu perusahaan dan entitas. Investasi Bitcoin menghasilkan nilai karena harga per koinnya terus meningkat. Kemudian, setelah kita tahu cara kerjanya Bitcoin, selanjutnya ini ada bahaya Bitcoin. Nah, Bitcoin dapat menimbulkan celah kriminalitas untuk melakukan tindakan pidana pencurian uang transaksi yang ilegal. Sebagai contohnya, Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran pada sebuah situs web yang bernama Silk Road. Nah, yang beroperasi melalui dari bulan Februari 2011 hingga Oktober 2013. Nah, anonymous Bitcoin memungkinkan orang untuk membeli barang yang ilegal secara daring dengan cara yang serupa dengan penggunaan uang tunai untuk transaksi ilegal. Nah, salah satu studi memperkirakan total transaksi di situs Silk Road bulanan berjumlah sekitar $1,2 juta pada tahun 2011. Lalu, Biro Investigasi Federal atau Federal Bureau of Investigation atau FBI menyita semua Bitcoin yang terikat dengan Silk Road dengan total mencapai 26.000 BTC atau senilai dengan 3,6 juta US dollar. Nah, FBI juga menutup situs ilegal tersebut karena bahaya lain, yang itu seperti penggunaan untuk mencuci uang, pendanaan terorisme, dan perdagangan barang ilegal. Meskipun bahaya, masih diungkapkan secara teoritis, Bitcoin berpotensi sebagai sarana bagi transaksi yang ilegal. Kemudian ada Ethereum. Ini merupakan perangkat lunak atau software yang berbasis jaringan blockchain yang dapat diakses bebas atau open source, dan aplikasi ini diciptakan untuk memperluas penggunaan di blockchain di luar Bitcoin. Lalu sejarah Ethereum itu pada awalnya dideskripsikan pertama kali dalam kertas putih pada 2013 oleh Vitalik Buterin, seorang programmer sekaligus salah satu pendiri majalah Bitcoin. Nah, tujuannya adalah untuk membangun aplikasi yang terdesentralisasi. Menurutnya, Bitcoin dan teknologi Bitcoin blockchain dapat memperoleh keuntungan dari aplikasi lain selain uang. Lalu, untuk dibutuhkannya bahasa script guna pengembangan aplikasi yang mengarah pada pelekatan aset dunia nyata seperti saham dan properti ke blockchain. Sayangnya, ide tersebut gagal mendapatkan kesempatan tak menyerah. Buterin mengusulkan pengembangan platform baru dengan bahasa script yang lebih umum, dan platform inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Ethereum. Setelah kita tahu nih sejarah Ethereum, kita harus tahu juga cara kerja Ethereum. Nah, Ethereum menggunakan konsep transaksi yang terdesentralisasi. Nah, salah satu pendirinya Ethereum itu dalam laman Hill-nya itu, Ethereum bekerja sebagai platform di mana semua orang dapat menggugah kode tersebut, yaitu smart contract. Nah, siapapun dapat menerbitkan smart contract atau mengirimkan transaksi. Seluruh kode dapat berjalan di blockchain. Misalnya, jika seorang membuat sebuah aplikasi, lalu orang lain membuat aplikasi, maka kedua aplikasi dapat berinteraksi. Nah, lingkungan Ethereum terinterkoneksi sehingga semakin banyak yang bergabung dan semakin luas jaringannya. Singkatnya, cara kerja Ethereum dengan smart contract serupa dengan program komputer yang berjalan otomatis sesuai dengan perintah dalam kontrak. Nah, karena di program tidak ada pengawasan yang dibutuhkan, fitur smart contract lebih murah untuk dieksekusi dan bahkan lebih aman. Sama seperti mata uang kripto lain, Ethereum menggunakan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain digunakan untuk memverifikasi seluruh transaksi. Aktivitasnya itu dicatat pada public ledger atau buku besar publik
yang transparan dan aman serta langsung dikenali agar dapat diperdagangkan. Nah, kemudian mata uang Ethereum yang disebut juga dengan Ether harus melalui proses mining. Nah, proses mining itu merupakan tindakan yang menambahkan transaksi ke blockchain, sehingga semua orang dapat menyetujui rangkaian transaksi yang sama. Lalu, agar dapat diperdagangkan, mata uang Ethereum yang disebut juga dengan Ether, harus melalui proses mining, yaitu tindakan untuk menambahkan transaksi ke blockchain, sehingga semua orang dapat menyetujui rangkaian transaksinya tersebut. Nah, setelah kita tahu cara kerja Ethereum, kita juga harus tahu komponen-komponen dari Ethereum. Yang pertama ada consensus rules. Itu merupakan aturan yang didefinisikan dalam spesifikasi referensi. Nah, transaction-nya ini merupakan pesan jaringan yang menyertakan pengirim, penerima, nilai, dan muatan data. Yang kedua, ada state machine. Nah, ini diperoleh oleh Ethereum Virtual Machine atau EFM, mesin virtual berbasis stack yang mengeksekusi bit to kode. Nah, program EFM yang disebut juga dengan smart contract ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dan dikomplikasikan ke bit kode untuk dieksekusi pada EFM. Lalu ada data structure. Nah, disimpan secara lokal pada setiap node sebagai database yang berisi transaksi dan sistem dalam struktur data hasil serial yang disebut juga dengan Markov partial tree. Yang keempat ada konsensus algorithm. Nah, ini menggunakan Nakamoto konsensus yang menggunakan blok snapshot tunggal yang berurutan. Nah, ekonomi security Ethereum saat ini menggunakan algoritma POW yang disebut juga dengan ETHAS. Yang terakhir ada client. Nah, Ethereum memiliki beberapa implementasi perangkat lunak klien yang dapat dioperasikan. Yang ketiga ada Binance Coin. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus tahu sejarah Binance Coin. Nah, Binance Coin diluncurkan pertama kali pada 26 Juni 2017. Dalam jaringan blockchain, Ethereum atau BNB memiliki harga penawaran perdana sebesar 1 ETH. Oke, setelah kita tahu sejarah dari BNB Coin, kita harus juga tahu nih penggunaan BNB. Nah, seperti sudah dijelaskan, BNB diperkenalkan sebagai alat tukar, alih-alih instrumennya itu menjadi investasi. Akan tetapi, pada akhirnya bagaimana BNB digunakan kembali kepada pelaku selaku penggunanya. Menurut klaim pihak Binance, jutaan BNB sudah digunakan untuk membiayai perjalanan dan membeli cendera mata virtual. BNB pun bisa dalam pinjaman sebagai hadiah untuk membuat smart contract serta transaksi-transaksi lainnya. Lalu sebanyak 2 juta pengguna BNB menggunakan koin tersebut untuk membiayai 127 miliar trading. Untuk total transaksinya dengan BNB membayar fee trading ini sudah sekitar 40 juta BNB atau 20% dari total supply BNB. Nah, selanjutnya trading yang biasa dibiayai dengan BNB berlangsung pada platform Binance.com, Binance.dx, Binance Time. Untuk diketahui, membayar fee trading dengan BNB cukup populer karena Binance mengenakan diskon bagi pengguna yang membayar fee dengan BNB. Nah, standar ke trading Binance yakni 0,1% yang dapat dibayar dengan aset apabila tidak berminat mengejar diskon fee. Di samping efektif digunakan untuk membayar fee trading, aset digital yang satu ini juga membawa manfaat dari Binance.dx dalam rantai Binance. Di samping itu, ribuan aplikasi dalam Binance Smart Chain atau BSC pun diketahui bergantung pada token BNB. Nah, selanjutnya itu di sisi lain penggunaan
Nyetok BNB juga memberi koin-koin baru yang diluncurkan lewat platform Binance Launchpad. Agar kapitalisasi pasarnya terrealisasi, Binance pun membuat kerjasama antar platform, aplikasi ponsel pintar, kartu debit Visa di Monaco, sampai dengan platform streaming video Asia Premier High-End. Nah, setelah tahu cara penggunaan BNB tersendiri, kita harus tahu juga cara kerja BNB Coin. Nah, BNB Coin pada awalnya dimulai sebagai salah satu token ERC-20 tradisional di jaringan Ethereum. Lantas, Binance akhirnya memperkenalkan blockchain-nya sendiri. Nah, koin yang dikeluarkan dari blockchain Binance ini bakal dinamakan oleh mekanisme konsensus Byzantine Fault Tolerant atau BFT Tendermint. Nah, token ERC-20 menggunakan konsensus Proof of Stake atau POS yang memungkinkan perhitungan sangat terukur pembuatan smart kontraktor. Nah, lain halnya dari POS, mekanisme BFT dari blockchain Binance ini tidak mendukung fungsi untuk pembuatan smart contract. Nah, setelah tahu cara kerjanya, kita akan tahu keunggulan BNB Coin. Nah, baru-baru ini Binance sudah berkembang sebagai platform exchange kripto terbesar dengan kantor cabang di beberapa negara. Nah, adapun organisasi di samping Binance pun memiliki daya tarik signifikan. Nah, tentu saja hal itu memperkuat fundamental dari BNB Coin. Nah, keunggulan dari BNB Coin salah satunya itu sebagai dorongan terhadap pengembangan Binance. Pada mulanya hanya untuk trading kripto, tapi sekarang perusahaan itu sudah memperbanyak layanan di sejumlah bidang. Lalu, Binance diketahui telah berhasil mengalami meningkatnya minat investor terhadap cryptocurrency sejak merilis BNB Coin. Nah, pada awal tahun, harga BNB Coin mengalami kenaikan yang signifikan dan memecahkan rekor all-time high-end atau ETH. Selanjutnya, yang keempat ada Cardano. Sebelum kita masuk lagi ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu sejarah Cardano. Konsep Cardano dibuat oleh Charles Hoskinson yang juga merupakan salah satu penemu Ethereum. Walaupun Ethereum adalah platform smart contract yang luar biasa, menurut Charles Hoskinson, Ethereum adalah blockchain generasi kedua yang membutuhkan perbaikan. Yang membuat Cardano luar biasa bahwa platform ini membutuhkan perhatian yang lebih dalam pemeliharaannya. Terdapat 3 organisasi yang bekerja dalam mengembangkan dan menjaga Cardano. Yang pertama ada The Cardano Foundation, yang kedua ada Input Output Hong Kong atau IOHK, yang ketiga ada Emurgo. Nah, sebagai platform yang berfokus pada layanan smart contract, Cardano bersaing di pasar dengan para pemainnya seperti EOS, Lynx, NEO, dan NEM. Nah, mekanisme konsensus. Cara menggunakan mekanisme konsensus Proof of Stake dengan memanfaatkan algoritma Outburst. Mekanisme ini bekerja sebagai yang pertama ada slot ladder bertugas untuk memverifikasi transaksi dan membuat blok. Yang kedua ada siapapun yang memiliki koin Cardano atau EDA berhak menjadi slot ladder, tidak bergantung pada seberapa banyak yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada untuk menjadi slot ladder, algoritma Follow the Satoshi akan memilih koin yang dimiliki oleh setiap orang. Yang selanjutnya ada jaringan melakukan proses ini secara otomatis sehingga tidak ada pekerjaan tambahan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang digunakan di sistem Cardano adalah Haskell dan Platus. Haskell adalah sebuah bahasa pemrograman fungsional yang sudah digunakan sejak tahun 1990.
Namun versi terbarunya yang lebih stabil dikeluarkan pada tahun 2010. Selanjutnya, yang kelima ada Dogecoin. Nah, Dogecoin atau Dog ini merupakan mata uang kripto yang ditemukan pertama kali oleh seorang manajer Adobe Inc. Jackson Palmer di Sydney, Australia. Nah, untuk menyedia cryptocurrency, logo Dogecoin ini dibuat Palmer terinspirasi dari meme populer kala itu dengan kata dog yang sengaja disalah ejekan untuk menggambarkan asal Jepang Shiba Inu. Nah, di sisi lain, Billy Markus, seorang pengembang perangkat lunak IBM, ingin membuat mata uang digitalnya sendiri. Tetapi kesulitan mempromosikannya. Saat itu juga dia mendengarkan kabar tentang Dogecoin. Langsung saja dia mengontrak Palmer agar diizinkan membangun perangkat lunak di bawah atau di balik Dogecoin. Nah, kolaborasi keduanya membuat Bitcoin menjadi mata uang digital peer-to-peer yang dapat menjangkau lebih banyak orang ketimbang Bitcoin. Nah, Bitcoin menciptakan Markus dan Palmera dengan tujuan membuat sistem pembayaran yang bebas dari biaya perbankan tradisional dan meluncurkan secara resmi 6 Desember 2013. Yang keenam ada Litecoin. Nah, Litecoin sendiri ini merupakan yang diterbitkan pada tahun 2011. Adapun pencipta Litecoin ini seorang alumnus Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang bernama Charlie Lee. Pada saat itu, Lee merupakan seorang pegawai Google hingga akhirnya menciptakan Litecoin. Nah, di tahun 2013, Lee mengundurkan diri dari Google dan memilih bekerja di Coinbase, yakni suatu pasar pertukaran mata uang kripto seluruh dunia. Namun kini Lee diketahui telah meningkatkan pasar tersebut dan memberikan fokus sepenuhnya pada Litecoin. Nah, tujuan Lee menghadirkan Litecoin adalah untuk mengembangkan versi Bitcoin menjadi salah satu yang lebih cepat sekaligus murah. Nah, pencapaian tersebut berhasil diraih hingga menjadi Litecoin cukup populer di pasar kripto yang pertama. Selanjutnya, materi kedua yaitu digital currency. Nah, pengertian digital currency atau mata uang digital adalah uang dalam bentuk digital yang diterbitkan bank sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah dan diatur sedemikian rupa meliputi keseluruhan sistem dan berperan sebagai pihak ketiga atau penengah dalam sebuah transaksi yang dilakukan. Selanjutnya ada kriteria mata uang digital atau digital currency. Yang pertama, diakui dan digunakan secara sah serta akan memiliki kurs yang sama dan stabil bahkan untuk di market dunia. Yang kedua, ada digital currency yang akan dikelola oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang. Yang ketiga, membutuhkan skema identitas yang ketat dan kuat untuk mencegah kejahatan karena belum diketahui apakah mata uang digital tersebut akan dibuat enkripsi dan blockchain seperti yang ada pada cryptocurrency. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.